हमारा बड़ा भाई मातादीन पुलिस की गोली। हाँ बोल सरपंच। क्षमा गद्दारी तो ईश्वर से बैर। Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini kami akan menceritakan alur film biografi India yang diangkat berdasarkan kisah nyata dari kehidupan seseorang yang bernama Pansing Tomar. Ia adalah prajurit dalam Angkatan Darat India yang juga merupakan atlet nasional yang pernah mempersembahkan medali emas untuk negaranya. Tetapi saat masa tua ketika ia membutuhkan negara untuk menyelesaikan masalahnya, negara seolah menutup mata dan tak membantunya sama sekali. So penasaran bagaimana kisahnya? Mari kita simak ke alur ceritanya. Berlatar belakang tahun 1980, seseorang yang bernama Pansing Tomar atau kita panggil Sing mengundang wartawan untuk menuliskan kisah hidupnya. Skin kemudian flashback ke tahun 1950. Di salah satu desa kecil yang bernama Desa Morena, terlihat seorang pria mengenakan seragam tentara berjalan tegap menuju desa. Pria itu tak lain adalah Sing. Sing saat itu baru saja lulus menjadi Angkatan Darat India. Dan karena libur bertugas, ia pun pulang menjumpai orang tua dan istrinya. Tapi ia tak bisa berlama-lama di sana karena harus kembali ke kesatuan. Suatu hari Sing datang terlambat. Ia kemudian dihukum dengan berlari mengelilingi lapangan sebanyak 10 putaran. Tapi tak memerlukan waktu lama, Sing telah selesai dengan hukuman tersebut. Seniornya yang tak percaya menyuruh Sing untuk berlari lagi. Dan komandan yang tak sengaja melihat Sing terkejut dengan keterampilan atletik yang dimilikinya. Sing juga memiliki bakat dalam menembak. Terlihat saat latihan ia berhasil menembakkan 3 peluru tepat mengenai target. Sing memiliki kebiasaan makan dengan porsi yang lebih banyak dari orang biasa. Di suatu hari ketika makan siang, Sing mengambil roti yang banyak. Seniornya yang melihat hal itu berkata, jika ia ingin makan banyak, maka ia harus bergabung dengan divisi olahraga, karena di sana tidak ada batasan dalam makanan. Di malam hari, Sing yang tertarik akan perkataan seniornya kemudian menjumpai mayor dan bermohon agar mengirimnya ke divisi olahraga. Dia pun diberi tantangan untuk mengantarkan es krim ke rumah mayor dengan syarat es krim tersebut tidak boleh mencair sesampainya di rumah. के अंदर पहुंच गई। What? ये मेजर साहब ने भेजी है। Sing pun berhasil melakukannya dan ia akhirnya dikirim ke divisi olahraga. Di sana ia kemudian dicoba dengan berlari di lari 5000 meter dan berhasil menjadi juara. Dengan alasan keluarga kepada prajurit lainnya, pelatih memohon kepada Sing agar ia tidak mengikuti lari 5000 meter dan menyuruhnya untuk mengikuti cabang atletik baru yaitu lari 3000 meter dengan rintangan. Sing yang masih bingung dengan lari tersebut dibawa pelatih ke arena latihan kuda. Ia pun menjelaskan tata cara dan peraturan lari tersebut. Hari-hari pun berlalu dengan Sing yang berlatih dengan giat. Singkat cerita, karena keahliannya, Sing telah berpartisipasi dalam pertandingan nasional selama 7 tahun berturut-turut dan selalu memenangkan medali emas. Bahkan di salah satu perlombaannya, Sing dengan segala kemampuannya berhasil membuat rekor baru nasional. Dan rekor itu pun tak terpecahkan selama 10 tahun. Pada tahun 1958, berkat prestasinya yang gemilang, Sing dikirim ke Tokyo untuk perwakilan negaranya dalam Asian Games. Tetapi karena ketidakmampuannya menyesuaikan dengan sepatu paku yang digunakan saat perlombaan, Sing akhirnya gagal menjadi juara dan ia pun sangat menyesalinya. Singkatnya, pada tahun 1962, terjadi peperangan antara Cina dan India. Sing yang merupakan seorang atlet tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam peperangan. Bahkan kejadian serupa terjadi pada tahun 1965, di mana saat itu terjadi perang antara India dan Pakistan. Tentu hal itu membuatnya menjadi frustasi.
Tahun 1967 akan diadakan pertandingan militer internasional. Pada komandannya, Singh bermohon diikut sertakan dalam perlombaan itu. Awalnya komandannya meragukan kemampuannya mengingat usianya yang tidak lagi muda. Terlebih lagi saat itu banyak atlet baru dengan usia yang lebih muda darinya. Tetapi Singh meyakinkan, jika dahulu ia tidak bisa mengikuti peperangan di medan perang, maka izinkanlah dirinya untuk mengikuti peperangan di area pertandingan. Singkatnya, dengan segala kemampuan yang ia kerahkan, Singh berhasil menjadi juara dan mempersembahkan medali emas untuk negaranya. Dan selama sisa karirnya, Singh menjadi pelatih militer dalam divisi atletik. Di balik kesuksesannya, ternyata di desa ada seseorang yang bernama Banwar yang juga merupakan sepupu Singh, malah menghinanya karena menganggap Singh adalah tentara pengecut yang tak berani ikut dalam peperangan. Pada tahun 1977, Singh yang mendengar ada keributan yang terjadi di antara keluarganya karena masalah perebutan lahan, mengajukan pensiun dini dan kembali ke desanya. Suatu hari saat Singh latihan lari, ia melewati lahan pertaniannya. Di sana ia dibuat terkejut karena hasil pertanian sudah dicuri. Ia kemudian kembali ke desa dan bertanya kepada penjaga lahan. Penjaga lahan kemudian mengatakan kalau ini adalah ulah Banwar. Tak menunggu lama, Singh segera ke rumah Banwar. Dan benar saja, ia pun melihat hasil pertanian sudah berada di sana. Singh yang marah kemudian memanggil Banwar, tetapi Banwar bersikeras kalau itu adalah tanah keluarga dan menjadi bagiannya. Sementara pihak Singh selama ini hanya disuruh untuk merawat. Banwar pun menyuruh Singh untuk mengecek kembali surat warisan tersebut. Singh meminta bantuan komandannya dahulu untuk mengirim kolektor demi menyelesaikan perselisihan tersebut. Dan di depan petugas dan keluarga yang terlibat, kolektor itu mengatakan jika tanah tersebut sah secara hukum milik Singh. Tetapi Banwar tetap saja tidak terima. Di malam hari, anak Singh melakukan aksi pembalasan dengan menghancurkan pertanian Banwar. Tetapi karena ulahnya tersebut, ia pun dihajar oleh Banwar dan keluarganya sampai babak belur. Karena tidak mau perselisihan itu berlanjut, Singh memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Tetapi inspektur polisi yang menerima laporan tak terlalu menanggapinya. Bahkan saat Singh menunjukkan medali emas ketika ia mengharumkan nama negaranya, inspektur tetap tak memperdulikannya dan malah mencampakkan medalinya. Tentu ini membuat Singh sangat marah dengan kepolisian. Mengetahui jika Singh melapor ke polisi, Banwar sangat marah dan hendak memberi peringatan kepada keluarga besar mereka. Istri dan anak Singh yang mengetahui kedatangan Banwar segera berlari meninggalkan desa dan pergi ke desa orang tuanya. Tetapi ibu Singh yang juga bibi dari Banwar memilih bertahan di rumah dan hendak menasehati Banwar. Ternyata di luar dugaan, bukannya menurut, Banwar malah memukulinya dengan ujung senjata yang ia pegang secara brutal. Singh yang telah sampai di desanya kemudian diberi kabar dari pamannya kalau Banwar telah menyerang desa dan memukul ibunya sampai tewas. Pamannya berkata, jika ibunya sempat memberikan gelang untuk diserahkan kepadanya dan menyuruhnya untuk membalaskan dendam kepada Banwar. Dan inilah awal Singh menjadi pemberontak. Malam hari Singh datang ke rumah mertuanya untuk memastikan keselamatan istri dan anaknya. Di sana ia juga mengatakan kepada istrinya kalau besok ia akan kembali ke desa untuk memberi peringatan kepada Banwar. Sesampainya di sana, mereka menembak anak Banwar sebagai tindak pembalasan. Karena hal tersebut, Singh dan kelompoknya menjadi buronan kepolisian. Sebagian keluarga Singh yang masih hidup di desa merasakan perlakuan Banwar yang sangat kejam. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjumpai Singh dan bergabung dengan kelompoknya. Singkatnya, di Lembah Cambal, Singh membuat markas dan bertahan hidup di sana. Demi memenuhi kebutuhan dan membeli senjata, mereka mencuri seorang anak pengusaha dan meminta tebusan. Mereka juga melakukan penculikan kepada seorang pengusaha yang merupakan rentenir kaya di kota besar. Akan tetapi untuk berjalan ke sana mereka harus melewati perbatasan desa yang dijaga oleh polisi. Tak kehabisan akal, Singh kemudian menyuruh semua anggotanya mengenakan seragam polisi untuk mengelabui petugas.
Singkatnya, mereka berhasil ke kota dan mereka pun membawa pengusaha itu dengan membuat perintah penangkapan palsu. Dan tanpa disangka, karena penculikan tersebut, mereka berhasil menerima uang tebusan sebanyak 400.000 rupiah. Uang itu kini digunakan untuk membeli senjata api dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan untuk membuat kelompoknya menjadi kuat, Singh pun melatih mereka dengan cara militer, baik dalam menyerang juga dalam bertahan. Di satu kesempatan saat musim panen, di mana beberapa penduduk pergi ke ladang, Singh bersama kelompoknya menyerang desa Banwar. Saat itu desa juga dikawal oleh beberapa polisi. Tetapi karena kemampuan mereka yang sudah terlatih, mereka berhasil menumbangkan polisi yang berjaga. Bahkan di sana Singh juga bertemu dengan inspektur. Ia kemudian menyuruh inspektur meminta maaf kepada seragam yang ia gunakan dan menyuruhnya berlari dengan menggunakan celana dalam. Banwar yang juga sangat ketakutan berusaha lari dari mereka. Singh yang merupakan seorang atlet tak sulit untuk mengejarnya. Banwar kemudian meminta maaf kepada Singh dan menyuruhnya untuk mengambil semua lahan yang ia miliki. Tetapi Singh tidak tertarik. Singh mengatakan kalau kemarahannya adalah karena ulah Banwar yang telah memukul ibunya sampai tewas. Secara bersamaan, anak buah Singh yang sudah kesal dengan tingkah Banwar menembak tepat di jantungnya dan membuatnya tewas saat itu juga. Alhasil karena kejadian ini, polisi dengan sigap berusaha menangkap kelompok Singh agar tak membuat keonaran lagi. Dan akhirnya karena sudah menjadi target penangkapan, Singh dan kelompoknya melakukan pelarian dari satu desa ke desa lainnya. Di suatu hari saat mereka tiba di salah satu desa, Singh meminta agar kepala desa tidak memberitahukan keberadaan mereka. Tetapi sialnya, kepala desa itu malah mengkhianati mereka dan membuat mereka diserang oleh polisi. Mantadin Tomar yang merupakan kakak dari Singh tewas akibat serangan tersebut. Dengan menggunakan teknik bertahan, Singh bersama kelompoknya berhasil pergi dan menghindar. Singh yang sudah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan kepala desa kembali ke sana dan menembak mati semua orang yang terlibat menjadi informan polisi. हमारा बड़ा भाई मातादीन पुलिस की गोली बोल सरपंच गद्दारी तो ईश्वर से बैर। Setelah membalaskan kematian kakaknya, Singh dengan kelompoknya kembali lagi ke lembah demi menghentikan pengejaran dari kepolisian. Peristiwa ini ternyata menimbulkan kehebohan di dalam negeri. Pemerintah mendesak agar Singh menyerahkan diri dan menyudahi semuanya, atau mereka akan diburu dan ditembak mati. Kita kemudian kembali ke lain utama, wartawan yang sudah mencatat kisah hidup Singh dan alasannya mengapa menjadi seorang pemberontak. Esoknya segera menerbitkan berita tersebut dalam surat kabar nasional. Jelas berita itu membuat sensasi dari berbagai pihak. Di suatu kesempatan, Singh yang rindu menemui pelatihnya dahulu untuk meminta nasihat. Pelatihnya juga menyarankan agar Singh mau menyerahkan diri karena aksi yang dilakukannya selama ini sudah banyak membuat korban berjatuhan. Tetapi Singh menolak untuk menyerah dengan prinsip bahwa ketika dia menjadi seorang olahragawan yang memegang rekor nasional, pihak pemerintah tidak mau membantunya ketika dia sedang menghadapi masalah. Dan saat dia memutuskan untuk membela dirinya sendiri, dia dicap sebagai pemberontak dan semua orang ingin dia ditangkap. Di sisi lain, Inspektur Mahendra yang selama ini menyelidiki jejak Singh dan kelompoknya pergi ke rumah mertua Gopi yang juga merupakan anggota dari Singh. Inspektur kemudian membuat penawaran dengannya, di mana jika ia bisa memancing Singh dan anggotanya datang ke desa, polisi akan memberinya imbalan dengan menjadikan Gopi sebagai anggota kepolisian. Singkat cerita, Gopi yang sedang berkunjung ke desa kemudian diberitahu mertuanya akan rencana inspektur. Dan tak disangka, Gopi pun menyetujuinya. Gopi kemudian mengajak Singh dan kelompoknya untuk berkunjung ke desanya dengan alasan jika adik iparnya akan segera menikah dengan pengusaha kaya, di mana momen itu bisa mereka manfaatkan dengan menculik beberapa orang kaya untuk mendapatkan tebusan. Singh pun setuju dengan ide tersebut dan mereka pun segera melakukan perjalanan ke desa. Kedatangan Singh disambut baik oleh mertua Gopi. Mereka juga disuruh beristirahat untuk menghilangkan rasa lelahnya. Singh juga ditawarkan minuman wedang jahe yang ternyata sudah dimasukkan obat tidur oleh mertua Gopi. Dan secara bersamaan,
500 polisi yang dipimpin Inspektur Mahendra sudah bersiap untuk menangkap mereka. Singh yang sadar akan bahaya di depannya menyuruh semua anggotanya untuk melawan dan mempersiapkan amunisi. Tetapi di luar dugaan mereka semua, ternyata Gopi sudah membawa kabur semua amunisi yang tersedia. Singkatnya, dengan persediaan amunisi yang terbatas, mereka pun melakukan peperangan dari balik jerami. Gopi yang saat itu berlari mencari perlindungan polisi ditembak oleh anggota Singh yang membuatnya tewas seketika. Banyak korban yang berjatuhan, baik itu di pihak polisi maupun pihak Singh. Di tengah-tengah pertempuran, Singh mulai merasakan pusing dan tak sadarkan diri. Ternyata obat penenang yang diberikan mertua Gopi mulai bereaksi. Akibatnya dia pun pingsan sampai malam hari. Dan ketika ia tersadar, ia melihat kalau semua anggotanya sudah terbunuh dan hanya menyisakan dia dan satu temannya. Tak berlangsung lama, temannya yang berusaha kabur juga ikut tertembak. Kini yang tersisa tinggal dirinya seorang diri. Dengan tenaga yang tersisa, Singh berusaha melawan dan memperingati pihak kepolisian jika dirinya takkan pernah menyerah. Tetapi hal itu hanya sebatas semangat yang sia-sia, karena saat ia hendak kabur melompati kanal, ia pun ditembak beberapa kali oleh polisi yang membuatnya tewas. Bersamaan dengan ingatan Singh akan momen-momen indah saat masih menjadi atlet, film pun berakhir. Film Pansing Tomar yang dirilis tahun 2012 memberitahu jika beberapa atlet berprestasi, sebagian hidupnya menyedihkan di masa tua, dan hal itu menjadi kisah memilukan di berbagai negara. Padahal profesi atlet sejatinya layak disebut sebagai pahlawan olahraga, karena yang dilakukan mereka juga akan mengharumkan nama bangsa dan negara. So, mungkin sampai di sini perjumpaan kita di episode kali ini. Jika ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Like jika suka dan subrek agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Saya Ahmad pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.